Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali sore hari ini mari kita sejenak berhenti dari aktivitas kita dan memberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama datang menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, atas kehidupan kami yang ada di dunia yang jauh dari sempurna. Kami tahu dengan kekuatan dari Engkau, kami sanggup untuk menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Tuhan dan Raja, Sang Pencipta, jadi manusia. Yesus Raja mulia, selalu ku puja, selalu ku sembah. Seluruh ciptaan-Mu, tinggikan nama-Mu. Penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa, nama-Mu mulia. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya milik-Mu. Oh, milik-Mu. Indahnya sang mentari, bulan dan bintang, di gelapnya malam. Yesus terlebih indah, dengan terangnya gelap pun sirna. Seluruh ciptaan-Mu, tinggikan nama-Mu. Penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa, nama-Mu mulia. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya. Oh, penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa, nama-Mu mulia. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya milik-Mu. Oh, haleluya. Kemuliaan bagi Sang Raja, segala karya sujud menyembah. Kemuliaan bagi Sang Raja,
Tuhan segala bangsa, namamu mulia, segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya. Tuhan segala bangsa, namamu mulia, segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya. Oh, kini dan selamanya. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberi takaran yang berbeda-beda. Takaran itu bisa dalam bentuk keuangan kita, bisa dalam bentuk kemampuan kita, talenta kita. Semua kita mendapatkan takaran masing-masing. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Saya tidak bisa mewakili saudara untuk memenuhi panggilan saudara dalam Tuhan. Demikian juga saudara tidak bisa mewakili untuk masuk di dalam panggilan yang Tuhan panggil saya. Setiap kita dipanggil secara unik dan setiap kita punya tanggung jawab untuk masuk di dalam panggilan yang Tuhan sudah panggil. Hari ini saya ingin bicara tentang satu tokoh yang memang namanya tidak banyak muncul di dalam firman Tuhan, tetapi tokoh ini punya peran yang begitu penting dalam kehidupan Yesus, dan kita akan melihat bagaimana tokoh ini memakai apa yang dia miliki, kekayaannya, menjadi bagian yang Tuhan izinkan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membaca dari Matius pasal 27, mulai dari ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-60. Peristiwa ini terjadi setelah penyaliban dari Tuhan Yesus. Dikatakan menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Nah saudara, peristiwa ini, apa yang baru saudara dengar, terjadi setelah penyaliban dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dikatakan menjelang malam, lebih tepatnya menjelang matahari terbenam, ya. Dikatakan datang seorang kaya, orang Arimatea. Jadi orang kaya yang bernama Yusuf ini dicatat di dalam Injil Matius sebagai orang kaya. Dan dia datang kepada gubernur atau wali negeri yang bernama Pilatus. Kalau ada seorang
Yahudi yang bisa bertemu dengan Pilatus, maka pasti orang Yahudi ini adalah orang yang berpengaruh. Dan benar saudara, Yusuf orang Arimatea ini adalah orang yang berpengaruh. Dan dia memakai pengaruhnya, dia memakai apa yang dia punya untuk datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Saudara, kalau yang datang adalah murid dari Tuhan Yesus, maka Pilatus yang pertama tidak akan bertemu dengan murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Tetapi Yusuf orang Arimatea ini adalah orang yang signifikan, orang penting, orang Yahudi yang sudah punya hubungan dengan Pilatus. Itu sebabnya Pilatus menerima dia. Dan pada menjelang malam dia datang kepada Pilatus dengan satu tujuan, meminta mayat Yesus. Saudara, meminta mayat Yesus pada waktu itu bukan sesuatu yang populer. Mengapa saudara? Karena Yesus yang disalibkan itu menjadi musuh dari banyak pemimpin orang Yahudi. Yusuf orang Arimatea adalah salah satu pemimpin orang Yahudi pada waktu itu. Dengan dia datang menghampiri Pilatus dan meminta mayat Yesus, maka dia meresikokan reputasinya, saudara. Ya, dan ini luar biasa untuk seorang yang berpengaruh memakai pengaruhnya untuk melayani Tuhan, karena dikatakan dia juga sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Keadaan mungkin berubah hari-hari ini, saudara. Saudara, kita tidak perlu datang kepada wali negeri untuk meminta mayat daripada Tuhan kita. Tetapi apapun pengaruh saudara, pertanyaannya adalah apakah engkau mau memakai pengaruhmu untuk memajukan kerajaan Allah? Saudara, setiap kita punya pengaruh dalam lingkungan kita masing-masing. Kadang ada orang Kristen yang mengatakan, saya menjadi orang percaya, tetapi kepercayaan saya sifatnya privat antara saya dan Tuhan. Dan saya tidak mau apa yang saya percayai diketahui oleh orang lain. Apakah sikap yang seperti itu sebenarnya sikap yang benar sebagai orang percaya? Yusuf orang Arimatea tidak demikian. Dia memakai pengaruhnya untuk meminta mayat Yesus untuk segera bisa dimakamkan. Dia sebagai orang Yahudi, dia sangat paham bahwa setelah matahari terbenam, maka tidak boleh ada kegiatan di hari itu, ya, karena mereka masuk kepada masa Sabat, saudara. Ya, jadi dia bergegas datang kepada Pilatus karena dia perlu untuk mengambil mayat itu dan mengapaninya. Jadi dia akan memberikan rempah-rempah kepada mayat itu dan dibungkus oleh lenan yang berwarna putih bersih. Dan yang luar biasa juga yang dilakukan oleh Yusuf orang Arimatea, yang pertama dia pakai pengaruhnya, yang kedua dia memakai apa yang dipersiapkan untuk dirinya. Orang Yahudi, terutama yang kaya, mempersiapkan bahkan kematiannya. Dia sudah membeli properti, dia sudah membeli kubur, dan kubur itu dipersiapkan dengan baik. Karena kubur atau di mana dia akan dikuburkan itu penting buat orang Yahudi. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf orang Arimatea ini? Yusuf dari Arimatea ini yang sudah mempersiapkan kuburnya sendiri, memakai kuburnya, memakai apa yang dia persiapkan untuk dirinya buat Tuhannya. Dan ini menunjukkan kecintaan Yusuf kepada Yesus, kepada Tuhannya. Pada waktu Yesus masih berada di salib, dia meminta mayatnya diturunkan, mayatnya dipersiapkan dengan baik, dan kemudian dibaringkan di kubur yang baru. Kubur itu dipersiapkan untuk dirinya, tetapi dia berikan untuk Tuhannya. Pertanyaan berikutnya buat kita hari ini,
Di masa-masa yang sulit kadang kita berpikir bahwa apa yang Tuhan berikan untuk kita itu haknya kita. Bahkan kalau Tuhan berikan, kita mengatakan keuangan yang saya dapatkan itu benar berkatnya Tuhan, tapi saya bekerja keras untuk itu. Saya yang mengupayakan dengan segala talenta, dengan segala upaya saya, dengan segala kesibukan yang harus saya lakukan, maka saya mendapatkan itu. Maka saya layak untuk menikmatinya. Tahukah saudara, Tuhan tidak keberatan saudara menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan buat dia. Tetapi selalu ada ujian buat kita pada masa-masa sulit, pada masa-masa di mana Tuhan izinkan apa yang saudara diberkati. Tuhan katakan, apakah engkau bersedia untuk memberikannya buat aku? Rupanya Yusuf orang Arimatea ini memberikan kuburnya yang dia persiapkan untuk Yesus. Dia rawat mayat Yesus itu dengan yang terbaik, diberikan rempah-rempah yang terbaik, dan dia berikan kubur yang baru itu untuk Yesus. Berarti saudara, dia tidak akan pernah dikuburkan di kubur itu. Dia berikan prioritas yang pertama untuk orang yang dia kasihi. Pertanyaan buat kita hari ini adalah, apakah benar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita? Kembali menyimpulkan renungan singkat kita, Yusuf orang Arimatea yang kaya memakai reputasinya, memakai pengaruhnya untuk meminta mayat Yesus. Dia memakai apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, kekayaan, reputasi, untuk datang kepada Pilatus dengan resiko saudara, bahwa reputasinya sebagai orang yang kaya terpandang bisa rusak karena Yesus pada waktu dia mati bukanlah tokoh yang populer di kalangan orang Yahudi, di mana Yusuf orang Arimatea adalah tokoh Yahudi. Dia bisa kehilangan reputasi karena apa yang dia percayai. Apakah saudara berani kehilangan reputasi di antara teman bisnismu, di antara orang-orang yang selama ini engkau baik, karena siapa engkau, karena apa yang kau percayai? Dan yang kedua, apakah engkau bersedia memberikan apa yang kau miliki pada waktu Tuhan, pada waktu pekerjaan Tuhan membutuhkan apa yang seharusnya sudah engkau persiapkan untuk dirimu? Sebelum saudara mengatakan, ya saya mau, mari kita sama-sama berdoa dan meminta kepada Tuhan hati yang seperti Yusuf orang Arimatea. Setiap kita akan dihadapkan dengan ujian di mana Tuhan mengatakan, apakah engkau mau aku dipermuliakan lewat apa yang engkau miliki? Saudara, Abraham memberikan Ishak yang dia sayangi, prioritas utama dalam hidupnya. Yusuf dari Arimatea memberikan kuburnya kepada Yesus. Saya tidak tahu apa yang Tuhan akan minta dari saudara, dan kalau Tuhan minta bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan mau hati saudara tidak terpaut kepada perkara-perkara yang ada di dunia ini yang kita bisa lihat, tapi hati kita terpaut kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar dari Yusuf orang Arimatea, orang kaya berpengaruh, yang memakai pengaruhnya buat kerajaan Allah, yang memakai kekayaannya buat kerajaan Allah. Tuhan, setiap kami punya pengaruh, setiap kami punya kekayaan yang kau percayakan buat kami. Biar sungguh-sungguh pertanyaan yang sama yang kami dengar pada sore hari ini, Tuhan, biar kami pergumulkan secara pribadi di hadapan Engkau. Engkau yang memberi Tuhan, dan kami mau memakai apapun yang Kau sudah berikan untuk kami bagi kemuliaan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya buat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.